enak ya, udaranya seger. Iya. Bu, Mita ada ular. Aus. Astaga, Aus. Rin, kamu juga hati-hati. Iya. Sudah, ayo. Bu, Pak, tanganmu kena pisau, Pak. Mana sih? Kamu tuh nggak hati-hati sih. Kok perasaan ibu nggak enak ya, Pak? Makanan sih. Ya Allah, ini gimana? Astaga. Ya Allah, Rin, bangun nak. Ya Allah, Rin, putriku. Putriku. Bu Mita sebut Arini putriku. Ya Tuhan, tolong berikan keselamatan kepada Arini dan anak kami. Aku mohon padamu ya Tuhan. Suster, Permisi, Pak. gimana keadaan istri saya? Istri Bapak sedang ditangani oleh dokter. Tolong Bapak bersabar sebentar ya, karena di rumah sakit ini antivenom sedang kosong. Astaga, terus gimana? Kami akan berusaha mencarikan di rumah sakit lain. Secepatnya kami akan mengabari Bapak. Permisi ya, Pak. Aku harus bantu mencarikan antivenom buat Arini. Lingga, ada apa itu anak ya? Bukannya dia hari ini nggak tugas itu? Ya, halo Lingga, ada apa? Selamat pagi, Pak. Maaf saya ganggu pagi-pagi. Pak, saya mau minta tolong, bisa tolong bantu carikan saya antivenom untuk bisa ular. Karena istri saya dipatok ular di Pelabuhan Ratus ini, Pak. Waduh, hari ini dipatok ular? Kok bisa? Terus keadaannya gimana dia sekarang? Hari ini butuh antivenom yang segera. Kalau Bapak ada akses atau kenal Bapak, itu bisa sangat membantu saya, Pak. Dan itu sangat berarti buat saya. Iya. Terus Arini sekarang dirawat di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Seger Waras di Pelabuhan Ratu, Pak. Oke, gini Lingga. Kamu sabar aja, kamu tenang. Saya akan segera hubungi damkar yang ada di Sukabumi dan sekitarnya. Mudah-mudahan mereka memiliki antivenom akibat gigitan ular yang berbisa itu. Ya? Baik, tolong kabarin saya secepatnya, Pak. Oh iya pasti, saya akan hubungi kamu secepatnya. Ya, kamu tenang aja, jaga Arini baik-baik. Oke? Ya, salam buat Arini, ya. Aduh. Kok bisa ya? Semoga Arini nggak apa-apa. Oh iya, kita cari damkar Sukabumi. Ah, ini dia. Jadi antivenom di rumah sakit ini habis. Iya, Ibu. Padahal Mbak Arini sangat membutuhkan serum ular berbisa ini untuk menetralisir racun di tubuhnya. Gusti Allah, Arini, kamu dan bayimu harus selamat, nak. Kalau tidak, Bunda tidak akan bisa memaafkan diri Bunda sendiri. Karena kamu begini demi menyelamatkan Bunda. Saturasi oksigennya menurun, Dok, jadi 89. Suhu tubuhnya juga naik jadi 39. Sepertinya racun ularnya makin menyebar, Dok. Berikan infus, obat penurun demam, dan tambahkan cairan NaCl sambil menunggu antivenom. Baik, Dok.
Jadi di rumah sakit Cigaru juga sudah habis persediaannya? Adanya di rumah sakit Jampang Kulon. Oh, begitu. Baik, terima kasih ya. Suster, gimana? Udah ketemu antivenomnya? Maaf Pak, kami belum dapat antivenomnya. Apa nggak ada antivenomnya di rumah sakit sekitar sini? Barusan saya sudah hubungi Rumah Sakit Umum Cigaru dan di sana tidak ada Pak. Mereka bilang adanya di Rumah Sakit Jampang Kulon, tapi sangat jauh, bisa sampai 2 jam. Pasien tidak mungkin menunggu selama itu. Terus gimana, Sus? Istri saya itu bukan cuma mempertaruhkan nyawanya, tapi bayi yang ada dalam kandungannya juga. Bapak tenang dulu ya, kami akan menghubungi rumah sakit yang lain. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Kenalkan, Dok. saya Suyanto, dokter anestesi dari Rumah Sakit Palapa Medical Center. Pagi Dok, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin menyerahkan obat antivenom ini untuk pasien yang bernama Ibu Arini. Oh, baik Dok. Memang saat ini Bu Arini sedang membutuhkan antivenom ini. Terima kasih banyak ya Dok. Ya sudah, segera kamu bawa. Saya antarkan dulu ya Dok. Ya. Dokter ini datang di waktu yang tepat. Tapi siapa yang menghubungi dokter ini? Sementara dari pihak rumah sakit aja kebingungan mendapatkan antivenom untuk hari ini. Dok, ini antivenomnya. Cepat berikan pada pasien. Baik Dok. Sus, tolong observasi pasien terus ya. Setiap 10 menit sekali. Dan seharusnya kondisinya semakin membaik. Baik Dok. Dokter. Tunggu sebentar. Saya Lingga, Dok. Ya. Saya suami dari pasien yang membutuhkan antivenom itu. Oh, jadi Mas ini suaminya Bu Arini ya? Kenalkan, saya Dr. Suyanto. Iya, betul. Dok, saya mau berterima kasih karena dokter sudah membawakan antivenom itu. Ya, saya doakan semoga istri Mas itu cepat segera pulih ya. Iya. Tapi dokter, Ya. maaf, saya mau bertanya. Kok dokter bisa tahu kalau ada pasien di sini yang membutuhkan antivenom? Apa ada yang menghubungi dokter? Jadi begini Mas, tadi ada orang yang meminta pertolongan kepada saya. Kebetulan saya mempunyai stok antivenomnya, jadi segera saya bawa ke sini. Oh, gitu. Dokter, apa saya boleh tahu siapa orangnya? Siapa tahu saya kenal dan saya bisa berterima kasih langsung ke orangnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ya. Saya permisi. Ya. Iya. Kok dokter Suyanto nggak mau ngasih tahu? Kalau yang menghubungi dokter Suyanto itu Pak Haris. Pasti Pak Haris sudah konfirmasi ke aku. Tapi Pak Haris masih belum ada kabar apa-apa. Permisi Bu. Dokter Suyanto. Ya. Silakan duduk, Dok. Terima kasih Bu. Sebelumnya terima kasih, dokter sudah mau datang kemari. Ya. Ya, maaf, antivenomnya sudah diberikan. Bu Mita, saya sudah menyerahkan antivenom tersebut untuk pasien yang bernama Arini kan? Yes, betul, Arini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Dok ya. Iya Bu. Untung Bu Mita itu cepat-cepat menghubungin saya.
Karena saya tadi melihat sekali kebingungan pihak rumah sakit tersebut untuk mencari antivenom tersebut, Bu. Bu Mita, ada apa ya? Halo, selamat pagi Bu Mita. Selamat pagi, dokter. Maaf, saya dengan Paramita, anak dari Gusti Kanjeng Ratu Cempaka. Ji Bu, saya tetap menyimpan nomor Bu Mita. Bagaimana dengan kabar Bu Mita? Ya, saya baik. Maaf, dokter sedang sibuk enggak ya hari ini? Saya hari ini belum terlalu sibuk, Bu. Ada apa ya? Saya butuh bantuannya, dok. Saya butuh antivenom saat ini juga. Ada pasien di Rumah Sakit Seger Waras yang sedang membutuhkan antivenom itu. Dia digigit ular dan kondisinya sedang hamil. Tolong ya dok ya, saya sangat butuh bantuannya. Iya, saya ada antivenom kok Bu. Nanti akan saya antarkan ke Rumah Sakit Seger Waras. Kebetulan Rumah Sakit Seger Waras itu tidak terlalu jauh dari tempat praktek saya Bu. Hanya 10 menitan. Alhamdulillah. Matur suwun ki dok. Nggih Bu, nggih. Jadi dok, maaf, setelah antivenom diberikan, itu kira-kira kondisi pasien itu akan membaik setelah berapa lama dok? Antivenom yang saya bawa tersebut itu Bu, itu antivenom yang terbaik. Kira-kira pasien itu akan membaik sekitar 15 menit ke depan setelah diberikan. Terima kasih ya dok ya, sekali lagi saya berterima kasih atas bantuannya. Iya Bu. Maaf Bu, sebentar ya. Silakan. Bu, mohon maaf. Saya harus kembali ke rumah sakit. Karena ada beberapa pasien yang sudah menunggu saya di sana. Oh iya. Monggo dokter. Baik. Terima kasih. Saya pamit dulu, Ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sebaiknya kita pergi sekarang. Tapi saya masih mau lihat kondisi Arini, Dirja. Saya mau pastikan kondisinya membaik setelah 15 menit seperti yang dikatakan dokter tadi. Tapi kalau Ibu bertemu dengan... Ya, tapi orang tuanya belum ada toh. Tadi sih belum ada, Ibu. Ya, berarti saya masih ada waktu. Saya lihat kondisinya sebentar aja, saya khawatir, Dirja. Baik Ibu, tapi maaf saran saya kalau bisa jangan lebih dari 10 menit ya. Iya, kamu nggak usah khawatir. Kalau begitu saya akan jaga di depan untuk mengawasi mobil Pak Mulyono kalau datang. Okay. Saya akan segera hubungi Ibu kalau dia datang agar Ibu segera keluar. Ya, ide bagus ya. Ya sudah, mumpung masih ada waktu, saya langsung aja ya ke ruang rawatnya Arini. Gitu. Endi toh? Yang bener aja loh, Pak. Ini bener nggak nih alamatnya? Udah berapa kilo loh kita jalan? Bensin gua habis nih. Ya kan ngomong kamu itu. Yang ngasih tahu alamatnya di sini siapa? Orang masih terus kok. Pokoknya kamu lurus, pertigaan belok kiri. Tadi lurus terus. Lo sih ada-ada aja jadi orang. Makanya kalau mau minjemin motor sama orang itu harus minta syaratnya dulu. Kalau nggak jaminan, apa kayak KTP kek. Nah ini kan nyusahin diri sendiri. Lah habisnya orang dia bilang temennya Mas Emil, ya aku percayalah. Lagian, aku dikasih duit, ya terlena lah aku. Nah, ini nih kesalahan lo. Nggak bisa lihat duit dikit, langsung hijau matanya. Ingat kok, motor lo ini belum lunas lo. Nanti kalau misalkan dibawa kabur gimana? Ayo. Kalau laki mata duitan itu ya wajar namanya. Kalau mata keranjang kayak kamu tuh baru, bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati kok bisa-bisanya motornya dibawa kabur. Ngomong terus sana ini, udah balik aja lah. Oh. Ngamuk aku ini. Oh, diomongin ngamuk. Mau mesti jawab terus. Udah kamu konsentrasi sana lo, nanti kelewatan pertigaannya. Ya.